wakur jalan tenang atau berwibawa. Ghadun tarfahu anin nadhr ilal muharramat. Kemudian selalu menjaga penglihatannya dari perkara yang haram. Wa yakuna aminan alama utihi minal ilmi fala yujibu bi ghairi ma ya'rifu. Ini adabnya mu'alim. Ya. Kemudian diantaranya adabnya lagi harus bisa dipercaya dari apa yang telah diberikan dari ilmu. Maka fala yujibu bi ghairi ma ya'rifu. Kita tidak boleh memberikan pengetahuan yang belum dia ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Aku diterangkan kalian kesadaran bahwa daripada adabul muta'alim adabe santri ingkang paling penting niku kawula lan panjenengan sami sak teruse nganti mati tetap ngaku santri. Amin. Dan itu yang paling penting karena yang sewu kula piyambak mengingatkan diri saya sendiri sebetulnya. Kadang-kadang kita karena mungkin nek ngomong niku wis ana sing ngrungokke. Itu 1 orang, 2 orang, 10 orang, 1000 orang. Tapi terkadang kemudian kita merasa bahwa diri kita itu sudah bukan santri lagi. Terus istifadah, kita mengambil faedah ataupun memberikan faedah, ya, intifa, kita memberikan manfaat atau kita ngambil manfaat, niku harus benar-benar disertai dengan qalbun shafi. Ya, qalbun shafi niku adalah hati yang dimana bercahaya, niku kados manahe tiyang soleh, yang dimana beliau siap karunia-karunia-Nya Gusti Allah Subhanahu wa taala niku diberikan kepada mereka semua. Lah kawula lan panjenengan sami terkadang di antara kita niku punya satu keinginan menungso nggih, sifat manusiawi. Bahkan ulama tidak bisa lepas dari sifat ini, yakni hubbul jah. Hubbul jah itu manusiawi. Nah, makanya kalau sudah orang itu terkadang masuk ke satu derajat makom kewalian, niku di antara mereka itu bersih dari hubbul jah. Hubbul jah niku senang disanjung, senang disambut, senang dengan gemerlapnya orang-orang yang ketika kedatangan kita atau kita berusaha untuk mereka untuk menunggu kita dan sebagainya niku hubbul jah niku lho, penyakit yang sulit hilang. Padahal niku termasuk salah satu daripada asror yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita niku adalah bersih daripada hubbul jah. Dan niku penyakit sing angel dihindari. Alim, hafid, tapi hubbul jah itu kalau sudah hilang hubbul jah, orang kalau sudah bersih. Orang bersih itu dari kotoran wasakhul qalb, kotoran hati niku kalau sudah bersih dari su'udon, ujub, takabur, wa ikhwanihi wal muntasibina ya, bersih dari itu, dia mesti ada jahnya. Hubbul jahnya ini tidak ada. Kepinginan untuk dipuji, dilem itu tidak ada. Kalau sudah hilang dari itu, Masya Allah, itu biasanya sudah masuk kepada makom-makom orang-orang yang sangat tinggi sekali. Nah, niku ada adab santri niku di dalam dirinya, ada adab ketika dia ngangsu kaweruh taklim, ngambil ilmu, ada adab bersama poros dereke santri niku, teman-temannya dia, kanan kirinya dia dan sebagainya. Engkang saperlu kawula sampaikan adalah bagaimana di antara kita niku tetap wonten wa tawassul bil haq niku harus ada. Kula nek diceriosi niku kula bayangke zamane Mbah Hasyim kali Mbah Abdul Karim niku nek lenggah sareng.
Iku ternyata tetap di antara mereka niku wonten tawasul bil haq, tawasul bis sabrnya niku wonten mboten ilang. Jadi tetap satu sama lain. Di satu sisi Mbah Hashim jadi santrinya Mbah Abdul Karim, Mbah Abdul Karim jadi santrinya Mbah Hashim, dan sebagainya muter. Santri-santrinya Mbah Khalil itu seperti itu, ngambil faedah walaupun mereka semua sudah sukses di tangannya Mbah Khalil. Tapi istimewanya boten penyakit mubaligh niku napa? Males mirengke nasihat. Apa? Sulit. Penyakit ini. Padahal harus dikosongkan kelantan itu termasuk kebersihan hati. Yang diantara mereka ngambil faedah ilmu niku tidak hanya dari orang-orang yang sebaya, tidak hanya dari orang-orang yang sepantaran, tidak hanya dari orang-orang yang umurnya itu mungkin sama, ya, tapi mereka juga ngambil faedah ilmu itu dari orang-orang yang jauh usianya itu jauh di bawah mereka, usianya itu jauh di, ya, Masya Allah. Walaupun itu tadinya malah santrinya, istilahnya ngoten. Tapi karena kebersihan hatinya atas Mbah Mun Zubair nalika nasihat, ojo kok jadi wong iku didik santri, entah itu santri kalong atau dia punya ma'had begitu atau ya Mustafa. Jangan kok punya niat guminterke dari Mbah Mun ya. Kalau tahu bolak-balik sampai saya itu nasihat Mbah Mun. Tapi punyalah niat supaya pokoknya kula didik napa ingkang dados amanah kula sampai akan saya didik. Perkara anak itu nanti jadinya seperti apa terserah. Keranten adabul muta'alim niku sedikit dibanding adab mu'alim. Adab mu'alim niku nalika Habib Alwi niku ngantos gambarkan kalau adabnya santri niku di dalam kitab mungkin 400 halaman. Tok. Tapi adab mu'alim guru niku mau. Niku di dalam kitab 400 halaman tapi kitab itu penuh di dalam kamar 3x3 full cuma ada mu'alim. Karena niku mau kelebnya santri niku dhaifah binisbah ila ruhi, yang dinisbahkan kepada jiwanya sang guru, sang mu'alim, sang murabbi. Kalau bersih maka akan sukses. Santri niku mau walaupun dengan dipandang sama gurunya. Santri niku ya mesti ana teng pondok niku sing bener banget ya ana, sing turu tok nek pas ngaji ya ana, mesti ada, tak mungkin enggak. Ya. Tapi subhanallah, di antara mereka itu mungkinlah ana mereka yang jadi. Mungkin ana di antara mereka itu malah mereka itu justru yang paling nanti nyenengke gurune ngoten ta. Bahagiakan gurunya. Terus kadang duwe anak sing rodok beling sithik begitu. Semakin besar tingkat kesabaran orang tua di dalam ngasuh anak sing beling niku mau di masa kecilnya, biasanya anak yang beling niku mau dari kesabaran orang tuanya dia akan jadi anak yang paling bahagia. Kalau kadang tiang sepah niku terlalu cepat ngucap. Wah, bocah beling ini bahkan ngucap-ngucap nyumpah-nyumpah niku tidak hilang, bahkan 10 tahun, 50 tahun tidak akan hilang yang namanya ucapan orang tua niku naudzubillah min dzalik. Lah mriki adabul muta'alim ya, di antaranipun at-tawadhu. At-tawadhu niku terkadang wonten tiyang sing tanglet kalih Rizal misal jejer. Misalnya Kang Joko napa Rizal tanglet kalih Gus Adam. Gus, hukume tiyang niku nek dahar napa, apa mungkin hukumnya orang sholat kalau seperti ini. Niku ada nafsu di antara kita yang kepengin nyepeti jawab. Dan niku kedah wonten garis yang ditangleti kan sinten. Lah nek sahabat niku pun mendel ngeten tok, wonten sing tanglet mendel. Tanglet jejer kula mawon nggih, ngoten nek sahabat niku. Niki tanglet ana pertanyaan ngene. Sebelahnya juga begitu. Sampai balik ke orang yang pertama tadi. Mupeng lho sahabat. Ngantos balik tentang yang sing pertama ditangleti niku mau. Akhirnya nembe dijawab. Kalau enggak. Ya, anu saking hati-hatinya. Takut kalau sampai yang disampaikan itu tadi ada kekeliruan dan sebagainya. Nah, mila ego niku yang dibahas sama beliau di sini
kesan ingkang kula tangkep niku adalah ego kita yang harus dikalahkan. Terkadang awake dhewe niku mentingke ego sehingga mengalahkan yang lainnya. Atau mungkin demi partainya atau demi kelompoknya atau demi perkumpulannya untuk mentingkan egonya. Betul boleh? Keuntungan dikembalikan untuk dirinya sendiri. Boten. Keakuan itu harus dihilangkan. Katanya Said Maliki, termasuk guru nipun Mbah Mun, guru nipun Mbah Tuipur, ya, Said Maliki, beliau dari ayahnya, Said Maliki mengatakan, ayahnya bilang, aku berlindung dari kalimat ana, nahnu, a'udzubillahi min nahnu. Saya berlindung pada Allah dari kami, dari kata kami, li, untukku, ya, ana, saya, ya kalimat-kalimat yang menuju itu tadi. Karena sifatnya itu adalah segala sesuatu kok awake dhewe kabeh. Padahal ya lihat musofa contohipun mawon. Niku tidak sekedar orang mungkin mandangnya enak ya untuk pondok santri cemepak bangunan ya jalan terus dijak gentenan seminggu mesti kena opnam yang kan ngoten. Padahal yang dipusingkan yang dipikirkan banyak. Yang dipikir masalah-masalahnya belum nanti orang tua santri yang begini, belum ada orangnya begini, belum pasti ribet ngoten lho. Enggak mungkin enggak. Cuman hanya pandangan orang sawang sinawang niku kok ketok enak ya. Kok ketok ngeten nggih, kok ketok ngeten nggih, kok ketok ngeten. Itu enggak akan selesai. Ya. Sehingga nafsu keakuan niku mau mulai alon-alon kula ki mbak kula nasari kula ki mbak. Pelan-pelan sedikit demi sedikit niku kedah ditekan sehingga nggak ada kata-kata kok kudune ki aku lho sing mimpin, kudune ki aku sing patut duwe iki, kudune aku. Tapi kok ki ambake ngene sing anu AS niku pun boten berkah, hidupnya tidak akan berkah. Tapi kalau dia mau usaha menekan nafsunya, dia mau berusaha untuk menghilangkan daripada egonya tadi, lo yakin niku bakal termasuk tiang yang sukses. Nggak mungkin, berat memang berat memang, ya berat memang. Tapi yang dituntut itu, Atau tarkul ujub sama meninggalkan yang namanya bangga diri. Wasidik liyakuna mahbuban walaupun ditangkan kusadar. Ya, dan juga kita harus betul-betul ikhlas, jejak, tulus, niatipun thalabul ilmi niku napa dimanapun dalam keadaan apapun supados ditresnani, supados mendapatkan ridho dari sang guru. Wa minha ayyakuna waquran fi misyatih, di antaranipun tiyang niku nalika melampah waquran fi misyatih, tenang alon, menunjukkan ahli ilmi niku wibawa. Nalika mlampah kecepeten banget niku ilang wibawane. Melayu ngoten niku ilang wibawane. Kok dia jalannya itu tepat ngoten, mantep jalannya niku wibawa. Oke. Mungkin tiangnya gede kados lihat niku masyaallah. Oke, plak wibawa. Wa tantarfahu anin nadari ilal muharramat. Yang jaga kedua matanya niku dari melihat kepada segala sesuatu anil muharram, tentang sifatipun haram, dilarang. Ya, kadang-kadang kita ini terganggunya niku hanya kepada sifatnya adalah mata. Dua mata niku terkadang melihat terhadap segala sesuatu ingkang sak janjane boten patut. Ya. Kaya ngatur syariat musofa niku disambati kali ibu-ibu muda, ya. Gitu yi, bojo kula niku pun pun gerkah, pun anu. Terus godaan itu datang dari arah manapun. Dan niku nyon sewu enggak bisa dihindari. Nggih, ya sebisanya. Jangan sampai jadikan fitnah pun suka nggih kunjungan ngeten kalau terusan sampai Imam Haddad itu saking tawadhu'e tau ngucap napa kula mboten jamin Imam Haddad ini niku ngampleng awake dhewe janjane kula mboten saged jamin diri saya itu selamat
kalau mungkin saya ada di satu tempat di gua gelap bersama budak hitam yang buta, belum tentu saya jamin diri saya selamat. Budak hitam jelek yang buta, saya belum tentu jamin diri saya selamat dari fitnah. Itu pula mungkin melihat pada hal-hal yang sifatnya betul pas betul. Kita ini di masyarakat atau jenengan standar, bukan cuma kita yang dakwah atau mungkin maksudnya apa isi pengajian buatan, tapi justru bil hal niku lebih mengenal di masyarakat niku. Kadang orang beda, kalau mungkin ya Riyad Mustafa orang-orang hafal kunjungan jam berapa, mertamu umpami, tapi orang langsung masuk wajar urusannya benten. Tapi kalau orang coba langsung masuk ke dalam begitu, ke rumah, ruangan pribadinya, ruangan keluarganya, niku kan di masyarakat hal-hal seperti ini pun tasih biasa. Sedangkan awake dhewe niku assalamualaikum, boten ningali ringking ngoten nggih. Begitu dibuka, oh monggo nggih, pun nggih. Hal-hal seperti ini yang di masyarakat niku kurang. Sedangkan kita ini yang gembleng niku awake dhewe sudah mendidik seperti itu kan. Wa iyakuna aminan ala ma utihi minal ilm. Itu dia harus amanah. Terkadang gengsi tidak boleh karena ego, karena gengsinya. Awak dhewe tau sinau, tapi kok ngeblank nalika ditangleti niku kok ilang nggih. Kok ngeblank. Lah, hal niku ingkang akhirnya terus kepaksa kudu jawab. Niku sing kleru. Dan itu yang jadi masalah. Ada tahu? Betul mana? Monggo kenapa? Fala yujib bi ghairi ma ya'rif. Boten jawab segala sesuatu ingkang sifatipun tiyang niku boten ngertos ilmu niku. Kadang keranten ditangleti di depan halayak, ditangleti di depan orang, ditangleti di depan murid, terus awake dhewe niku duwe napa? Rasa ingkang nek ora jawab ya wagu. Dados boten jawab niku bukan karena ndak tahu, tapi menempatkan orang yang bertanya niku lho. Kita ngertos patut napa mboten diparingi jawaban niku. Umpama anak TK tanglet bab rabi. Lho kene ngerti. Tapi lho, apa to rabi kok dadak tanglet iku? Ayo dolan sing liyane. Dialihkan. Jadi kita tidak memberikan beban jawaban itu sebagai kepada orang yang boten tepat, hal-hal yang boten tepat. Orang itu mungkin menginginkan jawaban dari kita, tapi kalau kita jawab bisa bahaya ini. Kalau kita jawab ini orang harus bisa bahaya, harus dikasih urutan, masalah, kados tiang niku hukum dihar dalam pernikahan, menyamakan istrinya dengan punggung ibunya. Ya, jangan dijawab orang itu ketika tanya hal yang paling ringan nopo sing kedah kula lakoni. Jangan dijawab. Iya, jenengan harus membebaskan budak. Tidak ada zaman perbudakan. Nggih, jenengan harus puasa 2 bulan betul-betul. Wabut no lakoni sih. Jangan langsung dikasih solusi. Pun ngasih makan orang 60 orang, rampung. Bebas perkara langsung. Enggak. Tapi kadang-kadang harus memberikan efek jerah kapok, kersane kapok ya, dengan lembut nasihat ya. Wabin ada bil muta'alim fi talabil ilmi taharatul qalbi. Niki sing abot niki. Taharatul qalbi. Manahipun niku bersih. Hatinya suci. Napa ingkang dingendikakno walau berselisih. Nggih. Sedikit dawuh nggih gurunya terutama ya, sama gurunya, murabinya, sama gurunya. Ketika gurunya mengatakan satu hal ingkang sifatipun aduh mboten pas nggih. Bahkan perlakuan atau sikap sing awake dhewe mosok guru kula berbuat seperti ini. Walaupun bertentangan, tapi terkadang di situ niku guru niku ngetes. Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus wal Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Habib Ali bin Abdullah As-Segaf niku pengen umurnya sudah cukup tua, lanjut lah, sudah cukup lanjut.
pengen taklim pengen tanglet kali ulama-ulama teng Yaman kinten-kinten kula kedah dituduhno sinten sing kula dadoske guru kula. Kersane kula terbuka ustaz alayal ilm. Dituduhno kali ulama teng Yaman gurumu ana ning India. Jenenge Ali bin Abdullah Al-Idrus. Sendika dawuh. Perjalanan langsung saking Yaman ke India. Tuki dia singkat cerita tanglet alamatnya kepanggih. Nalika tanglet boten enten Habibie. Ada di rumah salah satu muridnya yang tidak jauh. Parani teng mriko ternyata diundang makan teng mriko. Nalika ngebel assalamualaikum bukai. Bukai kali muridnya. Nggih, kinten kula Ali bin Abdullah saking Yaman. Napa leres jenengan asmane kula teng leres. Napa leres teng mriki wonten Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Nggih leres. Kesedahar kula ajeng panggih nalika mungkin napa nek mboten ganggu kula ajeng panggih. Sekedap kula tanglet sik. Kula mboten wantun ngurusi. Tanglet. Jauh. Wonten tamu saking Yaman tebih. Habib Ali bin Abdullah masuk. Ya wis seneng kae ora usah dibuka. Oh ngoten, Ji. Sendika tahu murid. Pun kalau diganggu setengah jam ngoten diken nginguk. Si ana apa ora? Tasih wonten. Pun dinten mawon. Sa dibuka. Dah. Saat jam muncul deloken si ana apa ora? Tasih wonten. Obah mboten obah tetep posisine. Ada pregol tok. Subhanallah. Tetep. Iki tulung kebyurna banyu kobokan. Iki tulung kebyur. Didelok kali bebali tetep medun kali. Dibukai. Alam. Aku Ali bin Abdullah Al-Idrus. Sing mbok golek iki. Masyaallah, dukun kabar sehat bekas banyu kobokan ya. Masyaallah, nggih sehat. Alhamdulillah kula ajeng boten pun lulus balik. Lho, kula ajeng lulus balik. Estu balik pun kebuka fatah. Lah niku sing kadang-kadang awake dhewe niku mboten sabar. Kadang-kadang kita enggak sabar, punya apa keinginan ingkang sifatipun pengen segala sesuatu niku instan, kados kopi niku langsung dicor wis dadi, mboten saged. Lah proses daripada kopi yang kita nikmati niku sedaya duwe proses. Sing prosesnya niku nggih mboten gampang. Maka itu semua butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya apa? Proses. Mboten saged kok segera sesuatu niku terus jadi ngoten mboten saged. Liyasluh li qabulil ilmi wa hifdhihi wa istithmari. Keranten manah sing resik niku mau saged nampi ilmu dan kemudian membuahkan, menjaga ilmunya, menghafal ilmunya dan kemudian dia ada karyanya, ada hasilnya dan sebagainya. Mila tiyang sing ikhlas niki sing tuduror mawon ngantos sakniki. Tak mulai sing tuduror niku jenengan parani teng Riyadh dinten iki wonten. Besok wis habis. Tanya lagi, ada cetakan baru lagi. Sudah alhamdulillah dicetak lagi. Habis lagi cetak. Padahal kurang lebih sekarang 1443, 116 tahun. Sing tuduror niku jadi Sing tuduror satu kitab niku 116 tahun. Kenging nopo kok ngantos detik niki ribuan orang buka majelis Sim tuduror. Ikhlas. Murni. Habib Ali Soebul Maulid niku nalika kali Habib Bakar Atos sampai dikatakan tidak ada guru seperti Habib Bakar Atos dan tidak ada murid seperti Habib Ali Habsyi. Karena istimewanya di dalam taklimnya. Dalam pengabdian kali guru niku apa sing pun Masya Allah. Itu pula Habib Ali Soebul Maulid ada murid Habib Bakar Gresik salah satunya. Habib Bakar Gresik kali Habib Ali Habsyi, apa yang dikatakan Habib Ali Habsyi sedika dawuh. Masyaallah. Ya saniki sedika dawuh nanging ana nanging. Ya sedika dawuh tapi ana tapine iku mah. Itu mari. Qala Sayyidina Imam Habib Abdullah bin Abi Haddad radhiyallahu ta'ala.
Imam Haddad ngendikan lau ji'ta bi wi'ain wasih li rajulin turidu minhu sannan aw asalan aw nahwa dzalik qala laka ruh isihu awal. Nek panjenengan niku nalika panjenengan niku sowan nek nggone setunggal tiyang dengan gelas utawi cawan tempat wadah ingkang reget wasih, kemudian kau menginginkan dari orang tersebut minyak wangi, nopo mungkin minyak zaitun, nopo mungkin hal-hal yang sifatnya mulia, ya, atau madu, atau asalan, atau nahwa dzalik, atau berbagai macam hal ingkang sifatnya itu istimewa. Tapi jenengan bawa wadahnya niku wadah sing kotor reget, bareng go nyeroi apa, bareng go nyeroi. Nah, dia sing ngajeng mari niku kan eman-eman. Umpami, niki wonten minyak wangi kathah. Kula beto wadah. Wadah niku reget cek ana semutan ngoten niku. Iki kula nyuwun minyake jenengan iki. Lah, lihat delok. Ya man minyakku. Tak kei botol iki. Iki ana botol kosong. Resik. Nek ora ya balik sik ning semanggi kono diuk sing anyar. Oh, istilahnya. Oke. Pasti kata Imam Haddad orang itu akan mengatakan Rasul awalan. Mulia sik, kumbah sik. Niki mawon hada fi umuri dunya. Ini perkara dunya. Oke, fatudul asrar. Nah terus pripun Gusti Allah niku bakal napa meletakkan asrar rahasia Allah fi qulubil wasihah, di dalam hati yang kotor. Wis ora mungkin. Lah mbok tiyang niku hafal Quran. Lah mbok tiyang tapi tidak akan mendapatkan sir orang tersebut. Sing medal saking lisane niku amil mboten kaget. Kanjeng Nabi sendiri yang mengatakan, termasuk dalam bab Dzul Khuwaisarah, nalika nantang Kanjeng Nabi kon adil. Kayak Kanjeng Nabi, adil ya Muhammad, adil kau wahai Nabi Muhammad. Nek aku ning kene aku ora adil sapa meneh sing adil ngendikanipun Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar langsung izin, "Nyuwun sewu ya Rasulullah, tak penggal nggih." Pun nang kemawon urusan kula. Bakal keluar orang-orang dari orang-orang itu, bakal keluar nanti orang-orang yang dimana ngajinya kalian lebih baik dan tidak lebih baik, baca Qurannya tidak lebih baik kalian daripada mereka, sholat kalian tidak lebih baik daripada mereka, artinya mereka istimewa. Oke. Dalam hal ini kan tidak lain lagi mereka grup-grup sayap kiri ini mau Sohibul fitnah, dan itu disebut sama Kanjeng Nabi. Tapi mereka baca Quran tidak sampai kerongkongannya, dan mereka akan meninggalkan apa? Islam lebih cepat daripada Islam akan keluar daripada di hatinya jiwanya lebih cepat dari anak panah yang keluar dari busurnya. Disebut sama Rasulullah. Kenapa? Kotor. Hatinya sudah kotor dulu. Oke. Dan itu bahaya dalam berbagai macam hal pun. Dalam hal ini juga saya bahaya. Orang seperti mungkin ngalih belajar ngoten niku punya niat-niat zaman saiki pun boten isin, ya harus didandani. Orang tua itu mondokkan, alhamdulillah kula sakniki kok ningali corona kaya ngene kok anak-anak nganggo HP tok nek ning omah wis tak pondokke kersane gen duwe pondok, engko duwe murid akeh. Oh, bahaya iki. Harus dibetulkan niatnya. Nanti akhirnya mondok niat nyaingi kiainya. Kata saya kata zaman saya ya. Oke, kalau gitu. Min hal ikhlas fi ta'allumil ilmi wal timasil faidah itu kanat. Ikhlas di dalam menuntut ilmu. Wal timasil faidah itu kanat saged mendhet hikmah teng pundi mawon. Habib Anis niku pernah mengatakan ngedepi masalah niku gampil, sing angel niku karakter. Nah, kita ini ngambil hikmah dari karakternya manusia. Orang sing kadang duwe masalah langsung dinasehati saged nampi. Terus boten saged. Harus dengan cara lain. Wedange diutahno, kupung ngresiki, nembe paham. Ada yang harus dengan cara dijak keluar dulu wedangan sih. Ya monggo ngeten. Masalahnya sama. Tapi ngadepi orang beda-beda. Lah ini ngambil faedah ilmu dimanapun berada. Nalika ningali berbagai macam panitia. Ya, lihat iki misal undang mriko, undang kene. Kadang ono sing panitia terus nimutke. Wonten sing terus kemudian belas sampai hari H batal boten ngabari. Mungkin kon pengalaman, ngoten. Ya lihat musuh. Umpami ngoten. Lah niku subhanallah.
iltimasil faedah. Mesti wonten hikmah, tidak mungkin. Pasti. Tidak mungkin. Niku dipantaskan kita sebagai ahli ilmu pantas mboten. Praktek itu mriko malahan. Dan dakwah terbesar itu sangat nyepeng nik. Dakwah terbesar itu justru nalika lenggah, ngedepi tangga, kumpulan RT, niku dakwah itu. Dados boten ahli pidato mawon, sedaya niku wonten tugas dakwah amanah. Menyebarkan ahlu sunnah teng pundi mawon, segala lini, setiap lini. Jadi orang-orang kita ahlu sunnah niku aja terus kabeh mondok kabeh ya, ada yang duduk di kantor, ada yang dia punya adabnya ahlu sunnah, dia ketemu sama orang-orang luar negeri sana dengan hubungan kerja dengan menggunakan bahasa Inggris, tapi ketika dia kembali ke asalnya dia ngomongnya genggangge hikaiku dan sebagainya, tetap mangan sego gandeng yo seneng ngono. Nah itu yang diharapkan juga seperti itu santri-santri kita. Nah, maka sekarang pondok-pondok pesantren alhamdulillah pun wonten formal, soal formal, jar pakai dan sebagainya. Itu saya. Ya. Tekan ke kali Maulana produksi gitu. Hal semacam ini. Pun terakhir wa takhaffuf min at'am balana. Iki teorine gandel mung prakteknya sing abot. Takhaffuf min at'am balana. Sedikit makannya, sedikit tidur. Sedikit makan, sedikit tidur itu insyaallah. Kata kita gitu, makannya sedikit bisa, kenapa? Boten nafsu, tapi turu tok, ngoten. Tok. Ramadan, masya Allah, pada subuh melek jam 5 sore, gladi resik. Kantos Israel, gladi resik. Takhofuf min at-ta'am wal mana. Nah, nonton sedikit faedah, ya. Nonton sedikit faedah. Saya nih. Saking kitab Al-Wasaya Litashilil Darahim, judulnya wae nyenengke jare. Litashilil Darahim, nggo gampangke udah ngomong rezeki, nggo gampangke duit. Loh. Jadi tapi terarah nih dari guru-guru kita ini, dari apa namanya? Dari Al-Wasaya. Wa usikum, mewasiatkan kepada panjenengan semua, litashilil darahim antakulu, untuk memudahkan yang namanya untuk yang mungkin sing sambat-sambat supet duite, tapi tidak ngandalkan ini tak loh, ya. Kau katakan atau ucapkan ya ghaniyu ya mughni arba'in marrah 40 kali, wa ba'da kulli asyrah tazid aghnini, setiap 10 kali ditambah aghnini, ya ghaniyu ya mughni ya ghaniyu ya mughni ya ghaniyu ya mughni 10 kali aghnini, ya ghaniyu ya mughni ya ghaniyu 10 kali aghnini 40 kali, berarti 40 ya ghaniyu ya mughni aghnininya 4 kali. Wa ta'ti bihadza wal khatib yahtub yaumal jum'ah fi athna'i du'a inda khutbah tsaniyah. Ini ketika Jumatan dan ketika khatibnya itu doa di khutbah yang kedua. Ya arhamar rahimin, Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal mulai niku ya qanimun 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 40 kali per 10-nya ditambahi gampil lah, enteng-enteng ini aja. Susah tapi itu. Ya, bos. Saya enteng-enteng mawon iki enak iki, ya tak. Kemudian untuk memudahkan membayar hutang di wonten iki. Ya. Sak. Lanjut boten ya? Lanjut. Oke.
dari yang enteng juga. Wa usikum liqada'id dain, untuk membayar hutang. Iki utang iki oke lho jenise. Tang sholat. Utang dit, contoh ramung utang karo koncone napa sedereke tapi ya sing mobil itu sih kredit. Antakra'u suratal qadri ba'da zawali yaumal jum'ah sab'a marrat. Membaca surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Setelah zawal jam pinten berarti ya? Antawis jam pinten nek sakniki? Ba'da zawal. Ya setelah Jumatan. Apa sebelum khotib naik ya? Apa ya sudah setelah Jumatan ya. Begitu pula ada doa niki saya bahkan dapat jaminan di sini untuk memudahkan bayar hutang. Antakulu Allahumma farijal ham kashifal gham. Allahumma farijal ham kashifal gham mujibad da'watil muttar rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni rahmatan tughnini biha amman siwak 10 kali. Sampai diriwayatkan Nabi Allah Isa alaihi wasallam, Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wasallam kana yu'allimuhu ashabah. Beliau waktu itu dulu mengajarkan doa ini kepada sahabat-sahabatnya. Wa yaqulu, sampai beliau mengatakan laukana ala ahadikum jabaluddin qadahullahu anhu. Kalau kau punya setumpuk gunung hutang pun pasti Allah Ta'ala akan mudahkan kalau baca ini doa. Allahumma farijal ham kashifal gham mujibad da'watil muttar rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni rahmatan tughnini biha aman siwak. 10 kali pendek kan? Pendek nanti di foto ini, foto mawon mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ada hadinya kita salih jami'a syamilah min khairi zidna khairan wa tarafna salihul fi hadhihi sabah wa alam jami'a awliya usul fi hadhihi. Allah yaftah alaina wa alaikum futul fil faqihna wa iyyakum fid din wa anna waja'alna auladana banatina wa azwajina as-salihin min as-salihat min ahli al-Qur'an hufazul Qur'an min ahli al-hadith min ahli al-ilm wa min ahli akhlaqil mustafawiyah nabawiyah wa anna Allah bi jami'a dunya dina dunya bil maisarah wa dina akhirah bil maghfirah wa yahabu lana ma wahabahu likulli rijal min ulumin wa amalin wa akhlaqin wa niyatin wa anna Allah yakhtim lana wa lakum kulum bi husnil khatimah indal maut ba'da umrin tawil fi ta'atillah wa ridha fi khair wa taqabbal fi salam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.